Yang membid'ahkan para kiai ini kan masih muslim nggak? Yang menganggap kita syirik karena kita bertawasul masih muslim nggak? Atau jangan-jangan kiai udah jadi khawarij ini? Mengkafirkan sesama muslim. Saya yakin para kiai sangat paham lah. Jika kepada ahli kitab ini belum termasuk kepada mukmin muslim, wajadilhum billati hiya ahsan, maka jidallah mereka. Kenapa kemudian harus pakai bi, harus pakai allati, pakai mausul, pakai jar? Oh, ternyata ba di situ litaukid, bener-bener mesti pakai cara silah mausul, harus ada kemudian cara kita untuk sampai, harus ada metodologi yang pas, ahsan, yang lebih baik. Ahsan itu bahasa Arab. Kalau saya sebut nih imra'atun hasanah, itu maknanya mar'atun jamilah, wanita yang cantik. Hasan, rajulun hasanun, laki-laki yang wajahnya ganteng. Jamal, bahasa Arabnya jamal. Maka jamalullah, kelembutan, keindahan Allah, kadang-kadang dibuat muradifnya yaitu hasan. Billati hiya ahsan, dengan cara yang elegan, yang indah, yang bagus. Kalau mereka kemudian emosi, kita nggak perlu emosi. Mereka pakai kitab kita mesti lebih banyak. Mereka mengkafirkan kita nggak perlu mengkafirkan mereka. Mohon maaf, ini kiai-kiai semestinya tidak selalu mengikuti selera masyarakat awam. Masyarakat awam itu kan maunya kalau ceramah tawa-tawa. Udah tenang, kiai itu kalau mau bikin ketawa tuh gampang, ada masaknya. Diri kita ini kadang membutuhkan ketawa, kadang membutuhkan serius. Dan lama-lama orang yang kita cari orang yang serius, bukan orang yang bikin ketawa. Lama-lama begitu. Tapi ketawa penting ya. Tapi kalau masyarakat awam, kiainya bisa bikin ketawa nggak? Saya jarang bikin orang ketawa. Tapi kita nggak ketawa, dia ketawa-ketawa juga. Ketawa sendiri. Ternyata mereka lebih membutuhkan data-data yang banyak. Disinilah perlu belajar mantik. Mantik bukan teoritis tapi terapan. Kitab sulam itu kalau nggak diterapkan, kadang-kadang mohon maaf, kiai yang ngajarinnya juga nggak pernah talaki sulam. Dipanggil aja sama kiai sepuh, kamu aja ngajar sulam ya. Bingung dia. Ya. Padahal untuk materi sulam itu mesti dia orang suka debat, sehingga tahu apa yang disebut dengan premis 1, premis 2, tahu, dan itu alamiah, dia akan alamiah, dan tidak semua orang diberikan itu. Tidak semua orang diberikan itu. Dan alhamdulillah kita kan masyarakat Aswaja punya yang tradisi namanya bahsul masail, itu bagus. Cuma jangan bahsul masail cari-cari masalah yang nggak perlu dimasalahkan. Ini pedang matanya harus ke musuh, bukan ke sesama Ahlussunnah. Kenapa? Kata Imam Ghazali, ilmu kalam, ilmu jidal itu obat, diperlukan saat orang sakit. Kalau orang sehat dikasih jadi racun. Maka orang yang hobi jidal, hobi bahsul masail tidak pada tempatnya, itu akan meracuni jiwanya. Nah, disitulah perlunya mursyid. Tidak cukup syekh mu'allim, ahli jidal, naqid, nggak cukup. Harus ada mursyid yang menegur dia. Ini udah kelewat nih, nggak boleh lanjut. Ya. Nah, jadi mesti belajar uslub jadal dengan baik. Karena di luar sana itu mereka nggak tahu ilmu jadal. Pokoknya, nah, gitu aja, ya kan? Jadi usul mereka adalah pokoknya. Kata Allah, kata Rasulullah. Wah, itu bagi saya makanan renyah itu. Kalau ada orang ngomong kata Allah, kata Rasulullah itu makanan renyah. Jadi satu kali nih para kiai, ini contoh kasus.
Saya baru naik khutbah, berkisahlah tentang Nabi Muhammad SAW. Hadis Bukhari Muslim kita eksplorasi. Turun habis Jumatan, ada orang di samping saya itu langsung debat. Kamu ini bahas Muhammad, kapan bahas Quran? Muhammad gak banyak diceritakan di Quran, yang banyak tuh para nabi. Dan dibacain ayat waqsusil qasasa, ceritakanlah 25 para nabi. Oh, demen saya kalau begitu. Saya ulangi, ulang Kiai, apa bacaan ayatnya? Waqsusil qasasa, ceritakanlah 25 para nabi. Saya tanya balik, coba kalimat 25 itu bahasa Arabnya apa? 25. Ternyata dia bukan Kiai. Tapi murab ini, pemimpin halakoh Quran yang membatalkan kajian sunnah. Ada majelisnya di sana. Coba ayatnya bunyinya gimana? Waqsusil qasas. Ceritakanlah kisah-kisah. Enggak mesti kisah 25 para nabi. Oke, kita pakai terjemahan ente 25 nabi. Yang 25 siapa? Nabi Muhammad. Saya cerita Nabi Muhammad. Nah, akhirnya saya lihat ya. Kita lihat juga muka dia. Udah mulai merah, telinganya mulai merah. Kita rangkul, ente punya guru siapa? Oh, ini gak punya guru, dia langsung ke Quran. Beneran? Dia bilang gitu. Beneran, ente gak pakai guru? Iya. Bisa baca Quran gak? Bisa. Siapa yang dulu yang ngajarin Iqra? Bapak saya. Wah, itu guru pertamamu. Bapakmu, guru Iqra. Emang lahir langsung bisa baca Quran? Enggak. Dibolak-balik aja. Gak usah pakai ayat dulu. Orang begitu gampang, apalagi baru hijrah 3 bulan lalu, ya kan? Gak usah kemudian ditanya yang aneh-aneh. I'rabnya ini apa? Gak usah, bingung dia. Apalagi dikasih alfiah. Kata dia, masa Bukhari Muslim dilawan sama alfiah? Bukan, logika dia hancur kan? Gak nyambung. Kita membaca Fathul Mu'in untuk memahami Quran. Karena kita berpikir orang kayak kita ini nggak pantas langsung membaca Quran, benar nggak? Quran itu terlalu suci, salah baca neraka, salah paham neraka. Man qala fil Quran bi ra'yihi falitabawa maq'adahu minan nar. Yang membicarakan Quran dengan ra'yunya, hawa nafsunya, neraka. Makanya kajian saya tafsir cuma 1-2, kebanyakan hikam, kitab kata tafsir, kitab sirah. Kenapa itu paling aman? Karena kalau salah baca terhadap kitab-kitab itu nggak benar, paling cuma salah aja. Nah, ini yang diambil oleh masyayikh kita. Nah, mereka nggak ada. Jadi yang pertama belajar mantik, tapi mantik terapan. Mantik terapan itu yang perlu. Nah, bahsul masail mesti kemudian menghadirkan persoalan-persoalan baru. Jangan hanya membicarakan kejadian lama yang sekarang nggak relevan.